Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan saudaraku semua, salam sejahtera dan salam kemakmuran untuk kita semua. Amin. Ya, pada hari ini kita oleh Allah diberikan nikmat kedatangan tamu dari Cilacap. Alhamdulillah, ini beliau meminta ya keberkahan dari silaturahmi itu untuk kesehatan beliau. Beliau oleh Allah diuji sakit. Kalau terhitung sampai hari ini udah kurang lebih berapa nih? Ada 2 bulan ya, 2 bulan yang terasa di badan gak nyaman sekali. Ada beberapa cerita katanya tadi dijelaskan, ada unsur-unsur katanya rumahnya sering kayak awal hal-hal yang sifatnya non medis lah, seperti kejatuhan bom, mercon maksudnya, der ngono lho. Nah, tapi yang jelas yang paling terasa adalah di badan itu rasanya tidak nyaman. Kita tidak langsung to the point masalah apakah ini sesuatu yang medis atau non medis. Bagi saya segala sesuatu penyakit itu merupakan ujian dari Allah, dan yang namanya ujian itu pasti punya hikmah. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Jadi Allah menghendaki sesuatu itu entah itu baik entah itu buruk, itu mengandung suatu hikmah. Bisa jadi seseorang dikaruniai sakit, dengan sakit itu malah dia panjang umur. Kenyataannya saya sering kedatangan tamu yang sakitnya berpuluh-puluh tahun parah, tapi nyatanya panjang umur. Ada yang sakit dari usia 19 tahun sampai hari ini masih hidup. Tapi ada pula yang, maaf ya na'udzubillah, sakit baru berapa hari langsung meninggal. Nah, itu kan sesuatu yang menjadi pemikiran bagi kita, bahwa kita kalau berdoa itu kepada Allah ya yang penting diberikan badan yang sehat, badan yang sehat. Ya, itu saja. Mari kita aja. Lebih jelas nih. Ya, wis ora ono ya, bismillahirrahmanirrahim. Mari, dari berbagai cerita yang tadi disampaikan, saya menganalisa tidak langsung mengatakan bahwa itu medis atau medis. Yang jelas kunci utama sehat itu berada di dalam diri kita sendiri, dan yang penting adalah sehat itu adalah imun tubuhnya kuat. Kalau seseorang itu imun tubuhnya tuh kuat, insya Allah orang tersebut entah itu diserang penyakit apapun, imun tubuhnya kuat. Yang ibu rasakan, satu, kadang terasa pusing ya, sampai hari ini agak gelinyeng dah rasanya pusing. Yang kedua, ada ciri-ciri yang kedua, yaitu perutnya mual ya, kadang mual. Dan yang ketiga adalah untuk makan kadang nggak enak ya. Dan yang keempat, badan pegal-pegal. Begini teman-teman, jadi dari fenomena ini kita dapat menyimpulkan, ini juga untuk pengetahuan ibu, biasanya yang seperti ini diawali dari pikiran. Pertanyaan saya, ibu gadah pikiran sing berat mboten? Alhamdulillah mboten. Mboten. Yang kedua, bisa jadi karena ada unsur memang punya sakit lambung bawaan. Ibu sering sakit perutnya? Nah, berarti asbab atau organ yang oleh Allah diuji untuk kurang fit adalah dari lambung dulu. Ibu lambungnya kadang untuk makan tidak enak. Untuk tidak enak itu berarti asamnya naik. Kadang di sini rasanya pahit. Ya, betul kan? Pahit itu tidak enak makan. Tidak enak makan, imun tubuh menurun. Nah, imun tubuh menurun, asam laktat dalam tubuh mengalami kenaikan sehingga badan pegal-pegal. Pegal-pegal pertama itu biasanya dimulai dari pundak. Nah, dari pundak, terus yang kedua biasanya bengkek. Dan keempat, pusing. Jadi dari lambung itu ke makan tidak enak, kemudian turun imunnya, imun tubuh turun, racun datang, yaitu asam laktat itu. Terus yang kedua, mengaruh dulu ke pundak karena langsung urat sini, gadingnya ke paru-paru, urat sini ke jantung, sehingga kadang jantung berdebar-debar ya. Jantung berdebar-debar kayak terataben kan. Nah, karena urat sini ke jantung. Dan urat sini kena pas, ibu kadang napasnya agak sesak.
dimulai dari pundak ini. Jadi waspada teman-teman ya, waspada bagi yang sering sakit pundak. Itu karena arah sini dan arah sini. Maka nanti ada solusi atau trik. Dari sini menarik ke belakang, beyek. Dari beyek, dari tulang ekor sini naik ke atas, jadi pusing. Nah, jadi kuncinya kalau seseorang itu pusing, sebenarnya apa yang harus kita sembuhkan dulu? Dimulai dari perutnya dulu. Perut sehat, ini nggak kenceng, ini nggak kenceng, pusing pun hilang. Kalau dalam teori kita bisa dengan menggunakan doa dan menggunakan sejenis herbal untuk menyehatkan lambung. Sebelum itu mari kita berdoa dulu kepada Allah. Mari kita awali niatan baik ibu bersilaturahmi yang pahalanya saya mintakan kepada Allah untuk kesembuhan ibu dengan bacaan Al-Fatihah bersama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Lalu kita baca ayat kursi bersama. Bismillahirrahmanirrahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Mari kita baca takbir 3 kali bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, saya jelaskan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ibu harus sering baca 3 tadi Al-Fatihah, ayat kursi dan takbir. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dimulai dari hayyu. Hayyu al-hayyu itu mengandung kekuatan napas yang bagus untuk menjadikan peredaran darah yang bagus. Sehingga setelah peredaran darahnya bagus, maka orang itu bisa qayyum, berdiri insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Nafsi min kulli ma yu'zi wa min kulli hasib. Allahu shifai. Allahumma rabban nas adhibil basa ishfi anta syafi wa afi wa antal mu'afi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alaman ya kafi ya wafi ya hamid ya majid. Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Rahim, Ya Allah yang Maha Hayyu, Ya Allah yang Maha Qayyum. Hamba mohon agar Engkau menyehatkan lambung dari saudari hamba. Siapa namanya, Bu? Warsi. Ya Allah, Engkau sehatkan, Ya Allah. Engkau pulihkan setiap cedera dalam lambungnya, sehingga setiap syaraf yang terkait dengan lambungnya Engkau pulihkan. Sakit pundaknya Engkau pulihkan, sakit beyeknya Engkau pulihkan, sakit di setiap sendinya Engkau pulihkan, asam laktat yang di setiap racun-racun itu Engkau pulihkan. Dan ya Allah, dengan izin-Mu pula segala sesuatu syaraf yang mengarah pada otaknya Engkau pulihkan sehingga peredaran darah mengalir sempurna, dan Engkau jadikan saudari hamba ini sekeluarganya sehat walafiat dengan izin Allah. Amin. Moga diumpirin sebagai ikhtiar. Kita terapi ya. Sini aja, Bu. Atas, oke. Atas. Pusingnya dengan tadi berbeda enggak? Apa tambah pusing? Betul. Ada beda. Tadi kayak geliang ini. Nanti tak kasih segini. Apa namanya? Ini adalah ramuan rahasia saya. Jadi
saya sendiri itu masih sampai hari ini mengkonsumsi. Jadi ini nyuwun sewu biar ibu tidak tambah pikiran. Jadi ini asbab musababnya insya Allah dari lambung yang mungkin kinerjanya kurang baik sehingga harus dipulihkan. Tanda-tanda kinerja kurang baik tadi ibu mengalami pahit kalau sampai hari ini kadang masih pahit buat makan. Berarti ini sebenarnya lambungnya ini yang perlu didandani. Nah, lambung itu bisa dengan menggunakan temulawak. Nah, ini ramuan ini susunannya adalah temulawak. Temulawak bagus untuk lambung. Jadi nanti tak kasih itu untuk ibu telaten. Bagaimana meminumnya? Meminumnya itu adalah 30 menit sebelum makan. Sehingga nanti lambung itu akan bagus sehingga nanti racun-racun yang membuat badan begal-begal. Jangan badan begal-begal itu karena asam laktat. Jadi racun yang karena efek imunnya drop. Terus yang kedua, nanti konsumsi ramuan ini 30 menit sebelum makan untuk kesehatan lambung. Kemudian ibu saya terapi sedikit menggunakan minyak untuk menghilangkan ya sekedar melemeskan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Udah enggak sepusing tadi toh? Udah sekarang santai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah menerapi dimulai dari kaki. Dimulai. Ngapa Pak selonjor aja? Nah, ini hanya ngetes saja. Dimulai dari kaki untuk pengobatan itu dimulai dari kaki kiri. Karena agak masuk angin ya? Sikat ini gitu. Agak masuk angin ya? Ya, jangan terlalu dibicara keras. Apa wis kerokan ketwengi? Nggih. Wis kerokan. Nek kerokan sedina ping pira? Nyuwun sewu nggih. Sepindah kadang mboten mesti sih jarang. Tapi hampir tiap hari kerokan. Mboten. Cuman wingi niku saya mboten kepenak sangat terus. Nah, kula nggih tilu mau. Ini kan badannya anget ya, kayak orang meriang. Nggih. Oh. Dan saya kaki kirinya tak bukan tak. Yo wis nek bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya nggak ada cedera-cedera apa di fisik. Apa pernah tiba? Nate ngene iki tugel. Wis apa jenenge esi sok lara apa ora? Niki sing mboten saged niku. Niki kan lengkong. Oh, wis dikae, wis dikip apa? Baune disanggal putung. Si tugel kan mriki niki. Cuman niki kan abuh, mboten kewenangan. Lah niki terus mboten mengsol. Nggih. Disanggal putung. Nggih, baune. Mriki sing tugel. Tapi kan tubi mriki terus abuh sedoyo, terus mboten kewenangan. Tapi wis suwe. Nggih nonton pirang tahunan? 2013. 2013. Okay. Tapi terus semenjak sering jatuh itu nang awak rasane gregesan apa ora? Nggih. Oh. Berarti gue? Nggih. Yang bagi jajal anu. Nun sewu untuk sekedar ngecek. Sakit ya? Nggih. Berarti lambung. Ujung-ujung saraf, dieling-eling pokoknya rajin nerapi sendiri tuh boleh. Ujung saraf ini kalau ini ditekan, nggak usah keras-keras. Ibu terasa agak sakit yang seperti ketusuk jarum, berarti itu mengarahnya ke organ itu. Beda kalau mau rasanya ya. Ini cekit lagi pertama. Yang kedua, ini adalah liver dan ginjal. Ya, liver dan ginjal. Nggak terlalu sakit. Apa sakit sama kayak yang sini? Sami mawon. Sakit juga? Tapi bukan berarti liver dan ginjalnya sakit. Itu hanya sepintas bahwa berarti kondisi saat itu organ-organ dalam kayak kinerjanya kurang bagus. Kalau kinerjanya kurang bagus berarti menandakan kondisi ibu imun sedang turun, alias masuk angin nek wong Jawa ngarani. Mulai iki dimek anget, oh berarti dia masuk angin. Nggih memang awake sering harus niku kula. Kados ngayam-ngayam nggih nek rasane kula. Ya sering kok ditelaten ini jenengan go nglatih awak men ora sering masuk angin. Ini tips ya. Jadi samparan kiwa iku jenengan paringi minyak kayu putih terus yang sering dikerok. Kalau ngeriknya itu di nek ngeroki nang kae geger, nek kaken kok dombe nang dokter. Sebab apa ora pati main.
nek sering dikeroki gegerek Nggih, mbok nggih. pori-porine kebuka ambak. Nggih. Kecuali kalau ngerokinya dengan sesuatu yang bukan dari logam. Misalkan boleh ngeroki kang kang apa jenengane anu brambang ya, brambang ke bisa nang iga-igane. Nek tapi nek ngeroki nang telapakan kiwe nang kene, jadi urutannya kayak gini. Yang ada di sini ya, ki nang kene ki pada baik karo laras sinang sirah. Jadi nang jenengan sering laras sirah ya. Nggih. Ki sering dipecet-pecet ini. Niku mboten kenal niku semutan. Semutan ngene iki. Nggih. Ya enggak aja dipakai. Tapi iki pengetahuan di sini. Nggih. Jadi kene ya nek sering kene ki ngon sirah. Nek geger apa? Gulune sering lara. Ki sering ditekan-tekan kene. Kene ki. Ki kene gulu. Mau nek pundak berarti area ngene. Nah, kene sering nek pundak sering lara. Sering ditekan-tekan. Mau nek jantung ngetete dada sering terataben, ya kan dadane sok terataben, kadang. Nggih, terataben. Nah, iki kok area kene. Ini jantung dan paru-paru area sini. Saya ini. Sret ini. Ini kan pas seperti dada. Nah, ini jantung dan paru-paru daerah sini. Biar jenengan tidak sering terataben. Kemudian bawah lagi organ pencernaan. Nah, daerah sini. Nah, bawahnya lagi sini ya. Nah, ini. Ambil kepenak gampang diambil minyak kayu putih, sini set, jenengan kerok. Dikeroki. Nah, orang umat ora? Mboten. Ora kaya miki, miki agak jawab gliyeng-gliyeng ya. Nggih, tang riko ngene iki. Siki orang gliyeng-gliyeng ora? Mboten. Sesek ora? Mboten. Cuman mrikine mboten. Cengeng. Nggih, tesi cengeng. Ya enggak sih. Wes, isap. Ya, sebelah. Sama pokoknya kun nek nganggo lengah engko tak paringi tek bekali lengah soalnya nek jenenge penyakit kowe ora berobat tuing langsung mari. Paling tidak dari seseorang itu kan nek nang dokter mesti ada obat untuk meredakan nyeri atau setiap kandungan obat itu ada kandungan pereda nyeri. Karena apa? Yaitu sadar bahwa yang namanya sakit atau karena efek cedera dan sebagainya itu tidak langsung sembuh. Makanya untuk mengurangi meredakan rasa sakit itu biasanya dikasih pereda nyeri atau disuntik pereda nyeri. Kalau sama saya simpelnya ya ini dikasih minyak itu untuk meredakan nyeri, tapi ibu harus melakukan penanganan sendiri dengan apa? Saya berikan petunjuk untuk menyehatkan organ yang mungkin perlu penanganan. Nah, itu tadi lambung. Nah, ibu harus telaten nanti sembuhkan dulu lambungnya. Nanti unsur-unsur sakit yang lain ikut sembuh. Ya, saya agak selanjutnya. Iya. Kolesterol dhuwur apa ora? Mboten ngertos. Delenane periksa kolesterol. Nek asam urat nggih nate dulu. Asam urat dhuwur. Nggih. Nek daratan namung 130. Ya, tidak apa-apa. Sing penting kunci dari minyak kunyit atau minyak oksin atau minyak sambung tulang kok. Kengko wudele diolesi. Ngobar ngolesi wudel ngo dengkul. Bareng ngolesi dengkul ngo telapakan kaki kayak tadi. Buat telapakan kaki baru per anu apa namanya? Dirijine. Ya, ini dirijine kan ya. Mulai kontrol lagi pola makan dan pola karena ibu punya bawaan asam urat yang gila bawaan asam urat jadi nanti mulai menata pola makan nanti saya berikan petunjuk untuk mengontrol pola makan bagaimana maksudnya jadi ibu tidak menjadikan penyakit yang cara mengarani bok jadi penyakit tua hal ini sesuatu cedera yang ringan kok ujung-ujungnya jadi jeder gitu. Jadi cara untuk mencegah itu bagaimana? Yaitu dengan cara menyehatkan imunnya. Nah, sementara ini terus nun saya bu. Dengkulnya udah santai ya hop sip aja ambilkan apa tadi buat nutup ya ini aja nih ambil
Jadi eleng-eleng kok telapakan kaki, kemudian dengkul. Yang sebelah. Pundaknya masih kenceng. Mandan. Coba caranya gini, jangan santai relax. Bismillahirrahmanirrahim. Allah syifa Allah. Ishwar. Ila syifa bih. Mandan tersabot. Masih abad banget betul? Betul. Masih coba digini kan. Masih berat ya tadi betul? Betul. Agak ringan. Tangan didengkul lagi. Ini rahasia ya. Jadi tangan kita ketika nampak degul, insya Allah itu ada energi penyembuhan. Yang penting dipadukan doa. Ya kita berdoa lagi, sama ya. Bismillah. Ibu biasanya berdoa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, tapi jenengan berdoa itu 3 kali. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ikuti saya ya Allah. Hamba mohon Engkau sembuhkan lambung hamba. Engkau sembuhkan syaraf yang ada di pundak hamba. Engkau sembuhkan jantung hamba. Engkau sembuhkan paru-paru hamba. Engkau sembuhkan ginjal hamba. Engkau sembuhkan otak hamba. Dan Engkau sembuhkan setiap syaraf-syaraf yang terkait dengan organ itu. Amin. Dengan izin Allah, dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. U'idzuki bikalimati litamati min kulli syaitan wa hamma wa min kulli ain. U'idzuki bikalimati litamati min kulli syaitan wa hamma wa min kulli ain. U'idzuki bikalimati litamati min kulli syaitan wa hamma wa min kulli ain. Bismillahirrahmanirrahim. Nafsi min kulli ma yudhi wa min kulli hasid. Allahu shifai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adzil tasa. Ishfi anta syufi wa afi anta al-mu'afi. La shifa illa shifauka shifan la yughadiru saqaman wa la alaman ya kafi ya wafi hamid ya majid. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sehat. Bismillah. Sehat. Insyaallah. Bismillah. Insyaallah sehat. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba tarik nafas, buang nafas. Nah, ambilkan minum dulu ya. Bismillah. Santai dulu, tidak boleh tegang, relax. Balik ini sok kenceng ya. Sekarang pusing enggak? Betul. Bismillah, innama amruhu idza arada syai'an. Insyaallah pun paling sehat. Coba diginikan. Sakit nggak? Seperti hitam sedikit. Pegang yang sakit. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzati wa qudratin min syarri ma ajid. Allah akbar. Nah, coba lepas. Lagi. Sakit. Betul. Alhamdulillah. Oke. Nanti Ibu saya bekali minyak sambung tulang karena Ibu nggak ada cedera apa-apa. Nggak ada sakit apa-apa. Ya. Closing dulu. Ini. Jadi intinya dari Ibu ini untuk pengetahuan kita bersama dari saudari kita ini itu ada asumsi banyak hal. Kalau memang itu betul non medis, kita yakin saja Allah yang maha menyembuhkan. Nggak usah khawatir, nggak usah ragu.
Jangan takut, nek duwe Gusti Allah mesti Allah nolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nek jenengan atine nang kene yakin krentek Allah mesti nolong demi setan. Nek Gusti Allah singkiraken. Jenengan paringi sehat. Yang penting ini sebenarnya apa? Bagaimana kita itu ini jenengan nyehataken ininya, lambungnya sehat. Mengko nek lambungnya sehat ini ndak ngelak. Biasanya ngelak kan rasanya? Seniki ngelak mboten? Enggak terlalu. Nek ngelak berarti lambungnya lagi kumat. Nek lambungnya kumat ngelak akhirnya apa? Sarafnya kepanteng. Nah ini sakit pundak ini. Terus dadine mengene. Jadi sesak mboten? Sesak. Nek ngene sesak apa? Ndak lancar. Sini sakit. Makanya minta kepada Allah lambungnya sehat. Mengko jantungnya sehat, paru-parunya sehat, ininya sehat, ginjalnya sehat, otaknya sehat, semua tubuh sehat. Allahumma amin. Coba dirasakan mana yang masih sakit. Yang katanya tadi kesini sakit. Coba mana yang sakit? Sehat. Allahumma inni. Ikuti. Allahumma inni. A'udzubika minal barosi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, dengan izin Allah, dengan ridha Allah, jauhkan kami dari penyakit yang karena bakteri. Jauhkan kami dari semua jenis sakit syaraf. Jauhkan kami dari segala jenis penyakit karena virus. Jauhkan kami dari segala penyakit karena segala bentuk kejadian yang mengerikan. Misalnya kecelakaan dan sebagainya. Dengan izin Allah, Allah melindungi kami. Amin. Insyaallah sehat.